Video, tetap video. Video tetap apa? Lihat kacanya, lihat kacanya. Beginilah suasana aksi anarkis ratusan preman yang menyerang buruh Mikatasa yang sedang melakukan aksi mojok kerja di depan perusahaan. Ratusan preman datang dengan 2 kendaraan truk langsung memukuli para buruh yang sedang berada di tenda di halaman perusahaan di Jalan Rungkut Siger, Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya memukuli buruh, preman ini juga merusak sepeda motor buruh dengan balok paving dan kayu. 15 buruh mengalami luka-luka di bagian dada dan kepala. Kita langsung dihajar tanpa ada kompromi apapun. Sepeda dirusak dengan membawa alat gunting pemotong rantai itu. Ratusan preman berhasil diamankan polisi untuk dimintai keterangan terkait penyerangan terhadap buruh tersebut. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, kita akan menuju ke informasi banjir, yaitu hujan deras yang mengguyur Jakarta, mengakibatkan ratusan rumah warga di 2 RW di Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ratusan rumah warga di RW 04 dan RW 05 Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan yang turun pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Ketinggian air mencapai 125 cm di sejumlah titik. Tingginya permukaan air membuat warga bertahan di lantai 2 rumah. Air pertama kali mulai meninggi pada Rabu dini hari. Hujan dari pukul 7 ya. Pukul 7 ada sekitar 1 jam. Sejam kemudian dapat kabar tuh dari kelurahan, aplikasi Jaki pun, BPBD pun dapat ngabarin bakal ada banjir 1/3. Jam 1 malam air udah mulai datang. Tinggal banjir 125 cm. Permukaan air yang mulai menurun di beberapa lokasi membuat warga mulai melakukan bersih-bersih. Selain di Kampung Melayu, banjir juga merendam rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Air mulai meninggi pada Kamis dini hari. Selain hujan deras yang turun, banjir terjadi disebabkan meluapnya Kali Ciliwung yang tak jauh dari permukiman warga. Terdapat 3 RT di Rawajati yang terdampak banjir. Sementara itu, akibat meluapnya Sungai Bekasi, banjir merendam jalan utama di Tambun Utara. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas. Luapan Kali Bekasi membuat jalan utama di Jalan Pisangan Desa Satria Mekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi terendam. Ketinggian air mencapai 2 meter lebih di titik lokasi terdalam. Akibat banjir, kendaraan yang biasa melintas seperti truk maupun mobil pribadi dan motor tidak dapat melintas. Ini menuju jalan Kecamatan Tambun Utara. Arah Gambus. Artinya 2 kecamatan nih Bang ya? Ya, bisa menuju akses jalan Kecamatan Tambelang, bisa Tambelang. Untuk dapat melintas, sejumlah pengendara terpaksa menggunakan jasa antar dengan menggunakan gerobak hingga ke ujung jalan yang terbebas dari banjir. Banjir di lokasi ini kerap terjadi saat permukaan air Kali Bekasi meninggi. Luapan air Kali Bekasi merupakan kiriman dari Bogor yang melintasi sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Bekasi.
Hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu malam membuat perumahan Pondok Gede Permai dan Komplek Jaka Kencana di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga membuat ratusan rumah warga di Villa Nusa Indah terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari membuat perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Banjir datang begitu cepat membuat sejumlah warga tak dapat menyelamatkan harta benda. Petugas gabungan dari BPBD dan tim SAR Kota Bekasi terus melakukan evakuasi. Ketinggian air paling banter ini sekitar semeter, antara semeter setengah ini. Soalnya nggak jebol, cuma kayak rembesan doang. Cuma ini anunya sih jebol ini, jebol. Sebagian warga enggan mengungsi dan memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah. Warga menolak mengungsi lantaran faktor keamanan rumah apabila nanti ditinggalkan. Banjir juga terjadi di Komplek Jaka Kencana, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Warga dibuat resah akibat rumahnya terendam banjir. Bahkan demi menghindari banjir kian meningkat, sejumlah warga maupun kendaraan baik roda 2 dan roda 4 milik warga memilih dievakuasi ke lokasi lebih tinggi. Sejumlah petugas BPBD Kota Bekasi pun terlihat disiagakan untuk membantu warga yang terdampak. Banjir dengan ketinggian 1,20 meter ini disebabkan meluapnya debit air di Kali Bekasi. Selain itu, banjir juga disebabkan akibat jebolnya tanggul semi permanen lantaran tak mampu menahan debit air yang deras. Kita ada tanggul yang jebol tahun lalu itu sekitar 80 meter. Sementara sudah ditangani secara darurat dulu melalui tanggul pembangunan dinding pasir. Cuman kita lihat tadi dinding pasir itu bocor di beberapa titik dan cukup besar. Warga berharap adanya realisasi dari pemerintah setempat untuk memperbaiki atau meninggikan tanggul. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat ratusan rumah warga di Villa Nusa Indah terendam banjir. Ketinggian air di permukiman warga bervariasi, mulai dari 90 cm hingga 1 meter lebih. Ratusan rumah di 6 RW Villa Nusa Indah, Bojongkulur terendam banjir. Sebelumnya warga sudah mengantisipasi akan datangnya banjir dan menyelamatkan barang-barang berharga. Namun air datang begitu cepat membuat sejumlah warga terjebak di dalam rumah. Nah, yang terjebak tadi siapa aja, Bang? Anak saya masih Usia berapa, Bang, anaknya? 6 tahun sama 7 bulan. 6 tahun sama 7 bulan. Nih, Bang, harapannya dengan aja ini seperti apa nih, Bang? Ya cepat dijadiin deh tanggulnya. Mau setiap tahun gini kayak gini. Tahun ini udah 2 kali. Warga berharap adanya penanggulangan banjir yang lebih intens karena setiap tahun Villa Nusa Indah kerap dilanda banjir. Lalu bagaimana kondisi banjir di Bekasi? Sudah bersama kami Lika Apriliani langsung dari perumahan Pondok Gede Permai. Selamat petang, Lika. Ini waktu menunjukkan pukul 6 sore, lebih 8 menit. Apakah ketinggian banjir sudah betul-betul mereda? Ya, Abraham dan juga pemirsa, untuk banjir yang sempat menggenangi di perumahan Pondok Gede Permai, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat ini sudah surut, di mana aktivitas terkini yaitu hanya warga yang kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang terjadi akibat banjir ini. Banjir sempat menggenangi di kawasan Pondok Gede Permai ini sekitar setinggi 2 meter
yang mengharuskan sebagian para penghuni atau para masyarakat yang tinggal di sekitar sini untuk mengungsi dan juga sebagian lagi bertahan di rumah mereka yang ada di lantai 2. Untuk akses jalan sepanjang Jalan Raya Pondok Gede Permai ini yang tadinya ditutup kini sudah kembali dibuka, di mana terlihat di belakang saya bahwa kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini sudah dapat melintas di kawasan ini. Banjir ini terjadi akibat dari luapan Kali Bekasi yang terjadi karena hujan deras yang mengguyur di Kota Bekasi pada Rabu malam, dan juga dari luapan tersebut ini mengakibatkan terjadi banjir di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bekasi Barat, Selatan dan juga Utara. Serta BMKG juga telah memperingati adanya potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi pada 17 sampai dengan 23 Februari mendatang, yang akan kemungkinan akan terjadinya banjir susulan, sehingga warga diminta untuk selalu tetap waspada. Abraham, kembali ke Anda. Pertanyaan saja, disebutkan bahwa sempat terjadi tanggul bocor yang diakibatkan oleh meluapnya aliran air sungai. Apakah ini sudah ditangani oleh petugas yang berwajib, yang berwenang? Ya Abraham, dalam pantauan kami bahwa tanggul yang jebol tersebut sudah ditangani oleh pihak setempat, dan juga ada seperti alat berat yang untuk membantu memperbaiki tanggul tersebut, sehingga jika nantinya ada hujan deras kembali ini tidak akan terjadi luapan, sehingga tidak akan terjadinya diperhitungkan tidak akan terjadinya banjir susulan. Abraham. Dika, terima kasih laporan Anda langsung dari perumahan Pondok Permai di Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tergiur harga murah saat minyak goreng curah langka di pasaran. 2 pengusaha kerupuk di Kudus, Jawa Tengah tertipu minyak goreng palsu. Akibatnya mereka rugi ratusan juta rupiah. Dua bersaudara pengusaha kerupuk di Desa Cendono, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tertipu membeli minyak goreng palsu dengan harga murah. Mereka tergiur harga minyak goreng murah di tengah sulitnya mendapat minyak goreng saat ini. Mereka membeli minyak goreng curah seharga Rp16.500 per liter, yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Namun saat minyak goreng pesanan sampai, barulah mereka sadar telah ditipu. Minyak goreng yang mereka beli lebih encer dan tak bisa digunakan untuk menggoreng kerupuk. Karena harga yang biasanya kan harga 17,5 lah minimal loh. Ya. Kalau ini kan harganya kan 16,5. Akibatnya kedua pengusaha ini rugi ratusan juta rupiah. Meski demikian, keduanya enggan melapor ke polisi. Sementara drum-drum minyak goreng palsu dibiarkan begitu saja. Lalu bagaimana perkembangan kasus minyak goreng palsu? Apakah polisi sudah berhasil membongkar sindikatnya? Sudah terhubung bersama kami kontributor iNews di Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin. Selamat petang, Khairuddin. Apakah sebetulnya polisi sudah berhasil mengungkap siapa di balik peredaran minyak goreng palsu? Sejauh ini Polres Kudus masih melakukan penyelidikan terhadap ditemukannya minyak goreng palsu di Kabupaten Kudus. Polisi baru meminta sejumlah keterangan dari para saksi, termasuk adalah korban. Selain itu, polisi juga sudah mengambil barang bukti, kemudian akan segera mengirimkan sampel minyak goreng palsu ini ke laboratorium forensik Polda Jawa Tengah. Halo. Iya, Khairuddin. Sebetulnya kan kalau kita dengarkan informasi yang disebutkan tadi bahwa harganya itu sebetulnya tidak murah-murah sekali ya, karena dia masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengapa lantas ini pengusaha tadi kerupuk mereka mau untuk membeli minyak goreng curah yang ternyata itu adalah minyak goreng palsu begitu? Jadi kalau untuk harga standar bagi mereka itu antara 17.500 sampai 18.000 selama ini. Selain itu karena memang saat ini cukup sulit mendapatkan minyak goreng curah.
keterangan memang di harga di pasaran itu agak lebih murah. Hanya persoalannya adalah tidak ada barang. Sesulit Jadi apa, mereka Khairuddin? 1.500 per liter itu bagi pengusaha penggorengan kerupuk seperti mereka sangat diperhitungkan memang. Oke, Anda sebutkan sulit tadi untuk mendapatkan minyak goreng curah di sana. Sesulit apa sebetulnya sampai hari ini warga mengakses minyak goreng? Karena disebutkan beberapa kali pemerintah berjanji untuk memastikan semuanya selesai. Kalau untuk minyak goreng kemasan memang masih cukup banyak ya di Kabupaten Kudus, walaupun harganya juga cukup tinggi. Hanya saja memang untuk minyak goreng curah ini Dinas Perdagangan sendiri memang mengakui bahwa ada cukup kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng curah di pasaran. Oke, terima kasih. Harapannya supaya urusan kelangkaan minyak goreng ini selesai dan tidak ada lagi bandit-bandit yang memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan yang dialami oleh warga. Terima kasih, Dr. Khairuddin. Seorang wanita pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang. Tubuh dan sepeda motor korban tertimpa pohon saat melintas di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Sekolah Duta Kebayoran, Jakarta Selatan meninggal dunia setelah tertimpa pohon besar yang tumbang. Tubuh korban tertindih pokok kayu pohon yang melintang ke jalan. Oleh petugas, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Hujan memang hujan gede. Dan kebetulan ada pas jalan raya arah pulang tertimpa satu orang korban cewek berkendara sepeda motor Mio. Untuk dapat mengevakuasi pohon yang tumbang, petugas terpaksa menutup ruas jalan Sekolah Duta. Selain merusak kabel aliran listrik, pohon tumbang juga merusak marka jalan di lokasi. Selain di Jakarta, pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Labuan Batu, Sumatera Utara. Seorang warga menjadi korban tertimpa pohon. Sebuah pohon besar yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Cikampak, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara tumbang akibat tertiup angin. Peristiwa terjadi saat hujan turun disertai kencangnya tiupan angin. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil pick-up dan mengakibatkan satu penumpang meninggal dunia. Sementara sopir mobil alami luka serius di bagian kepala. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu cuaca hujan deras dan angin kencang. Tepatnya di Jalinsung, hutan lindung Cikampak.